Perkenalkan, saya Yosi Okvanisa Indraning Praitno dengan NIM 23010664093. Perkenalkan, nama saya Feliza Alevia Koyanisa dengan digit NIM terakhir 099. Perkenalkan, namaku Larissa Maharani Azaria dengan NIM 23010644103. Saya Iza Safitri Rismayani dengan 3 digit NIM terakhir 106. Perkenalkan, nama aku Amadea Nur Prawesti dengan NIM 23010664118. Komunitas Satu Halaman adalah komunitas baru yang bergerak di bidang literasi anak. Fokusnya adalah mengenalkan dan membiasakan anak untuk menyukai kegiatan membaca melalui aktivitas sederhana dan menyenangkan, seperti membaca bersama, bercerita, dan aktivitas kreatif terkait isi cerita tersebut. Meskipun komunitas ini tuh masih baru, komunitas ini tuh berusaha untuk menciptakan ruang belajar yang ramah dan positif bagi anak, serta membuka kesempatan bagi relawan yang ingin berkontribusi dalam meningkatkan minat baca di lingkungan sekitar mereka. Melalui kegiatan kecil yang konsisten, komunitas ini berharap dapat menjadi wadah literasi yang berdampak dan membantu menanamkan kebiasaan membaca anak sejak dini. Nah, dalam metode pengambilan data mengenai dinamika, aktivitas, dan juga kebutuhan dari komunitas Satu Halaman ini, kami menggunakan metode CNA atau 3 metode utama. Yang pertama ada observasi, wawancara, dan juga focus group discussion atau FGD. Yang pertama, di metode observasi itu dilakukan selama kegiatan membaca bersama dan juga aktivitas kreatif. Jadi secara langsung kita melihat bagaimana komunitas ini berinteraksi dengan anak-anak di sekitar, anak-anak yang dituju. Terus juga kami melihat bahwa anak-anak ini terlihat sangat antusias, terutama ketika pihak komunitas ini menggunakan metode bercerita secara interaktif seperti perubahan intonasi, dialog yang sederhana, atau juga bahkan adanya permainan-permainan secara singkat. Jadi tetap suasana ini tuh terlihat secara sangat nyaman, meskipun tetap beberapa anak itu pasti membutuhkan pendekatan secara individual. Lalu metode yang kedua itu ada metode wawancara. Jadi ini dilakukan terhadap ketua, wakil, dan juga beberapa anggota dari komunitas Satu Halaman ini untuk memahami kira-kira proses terbentuknya komunitas itu seperti apa, tujuannya itu apa, serta juga strategi meningkatkan minat bacanya itu gimana, serta juga adanya kita menggali apa sih tantangan-tantangan yang telah mereka hadapi selama komunitas ini terbentuk. Jadi dari sini kami mendapatkan informasi mendalam mengenai motivasi, terus juga pengalaman personal, dan juga bagaimana sih mereka ini menilai efektivitas program literasi yang sudah diterapkan ini. Lalu yang ketiga ini adanya metode FGD yang dilaksanakan dengan pengurus komunitas untuk membahas kira-kira tantangan utama yang dialami oleh komunitas ini tuh apa sih, terus juga tantangan yang praktik-praktik yang sudah berjalan itu seperti apa, serta juga evaluasi kegiatan yang telah
dilakukan sebelumnya. Dari diskusi ini juga kita menggali kebutuhan komunitas dan juga ide-ide pengembangan ke depannya itu seperti apa. Nah, dari FGD ini kami itu mendapatkan gambaran yang lebih luas tentunya tentang dinamika internal dan juga kesepahaman bersama dalam menjalankan sebuah program literasi tersebut. Ada 3 kebutuhan utama dalam komunitas. Yang pertama, kebutuhan akan SDM yang memadai dan terstruktur. Saat ini, jumlah anggota aktif dalam komunitas masih terbatas, sementara tanggung jawab kegiatan cukup banyak. Banyak anggota yang sebenarnya berpotensi, namun tidak selalu dapat terlibat dengan rutin karena terkendala waktu untuk kesibukan kuliah atau pekerjaan masing-masing. Sehingga pelaksanaan kegiatan sering tidak konsisten. Selain itu, belum adanya struktur organisasi yang jelas seperti divisi program, humas, dokumentasi, atau sebagainya yang membuat proses kerja berjalan secara spontan dan tidak terarah. Akibatnya, beban kerja sering menumpuk dan hanya beberapa orang yang aktif, sementara koordinasi antar anggota itu kurang maksimal. Yang kedua, kebutuhan akan dukungan dana dan fasilitas pendukung. Yang pertama itu soal keuangan juga. Jadi kan kita basicnya memang swadaya ya. Jadi masing-masing anggota untuk sukarela memberikan uangnya untuk membantu. Sementara ini, seluruh kegiatan masih mengandalkan dana pribadi dan donasi yang sukarela digalangkan oleh seluruh anggota yang jumlahnya masih terbatas, sehingga ruang gerak komunitas menjadi sempit. Minimnya pendanaan berdampak langsung pada kurang lengkapnya fasilitas seperti buku bacaan, alat kreativitas, permainan edukatif, serta media pembelajaran lainnya yang seharusnya mendukung aktivitas literasi anak. Bahkan di beberapa kegiatan itu harus dilakukan dengan fasilitas seadanya atau di tempat yang tidak sepenuhnya memadai. Yang terakhir, kebutuhan akan sarana program yang jelas dan sistem kegiatan yang terarah. Nyetuknya aja sih, kita kasarnya tempat mau kemana ini dibutuhkan Tempat ya, lebih Tempat, ke tempat. sasaran tempatnya Ya. itu ya. sarannya. Dan juga konsisten. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, terlihat bahwa komunitas itu masih mengalami kebingungan dalam menentukan target utama, apakah fokus untuk anak-anak, remaja, atau masyarakat umum. Kejelasan ini menyebabkan konsep kegiatan sering berubah dari satu pertemuan ke pertemuan lain, sehingga sulit untuk menilai seberapa keberhasilan program dan tidak adanya pola kegiatan yang dapat menjadi identitas komunitas. Analisis sosial kapital yang berada di komunitas satu halaman. Apa sih analisis sosial kapital itu? Analisis sosial kapital berarti hubungan sosial yang berada di dalam komunitas satu halaman ini, mulai dari sesama anggota hingga jaringan dengan pihak eksternal. Bonding yang terlihat di antara anggota komunitas satu halaman ini terbilang sudah cukup baik, dikarenakan sebelum membentuk komunitas, mereka sudah mengenal satu sama lain dari organisasi-organisasi lain yang mereka ikuti sebelumnya, sehingga hal tersebut tidak menyebabkan suasana canggung dan akhirnya menjadi nyaman antar satu sama lain. Adanya kebiasaan saling berbagi cerita antar sesama anggota dapat menambahkan bonding di antara mereka. Sistem kerja di dalam komunitas ini tidak memiliki divisi yang formal, sehingga tidak banyak beban serta menambahkan rasa saling percaya antar satu anggota dengan yang lain. Namun di satu sisi tidak adanya divisi formal dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan pelaksanaan program kerja. Sedangkan hubungan antara komunitas ini dengan komunitas lain juga sudah muncul. Komunitas ini sangat terbuka untuk bekerjasama dengan komunitas yang lain, seperti berkeinginan untuk berkolaborasi dengan komunitas lain. Juga lebih ke kolaborasi antar komunitas juga. Jadi makin banyak perspektif terkait cara-cara literasi tadi. Bergabung ke beberapa event yang selaras sampai adanya belajar dari pengalaman komunitas lain, sehingga
ilmu yang dapat diterapkan di dalam komunitas tersebut. Adanya potensi di dalam komunitas satu halaman ini bertujuan untuk menjangkau seluruh target sasaran mulai dari anak-anak hingga ke masyarakat umum. Hal tersebut didukung dengan adanya dukungan yang diterima secara baik oleh masyarakat ketika mengikuti kegiatan program kerja yang sudah dilaksanakan oleh komunitas satu halaman ini. Hubungan komunitas satu halaman dengan lembaga yang lebih tinggi belum ada untuk saat ini dikarenakan masih mengandalkan anggota internal saja. Belum adanya prosedur yang sesuai juga untuk gimana menarik mitra resmi yang lain. Namun di masa depan dapat diperkirakan kemungkinan untuk berkolaborasi dengan lembaga yang lebih tinggi lagi seperti pemerintah kota agar lebih dikenal serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai literasi. Dari segi kepercayaan yang merupakan unsur terpenting agar tidak adanya perpecahan di dalam komunitas satu halaman, komunikasi yang terbuka menjadi acuan dan satu anggota dan juga selalu menampung pendapat lain sehingga tidak adanya merasa anggota yang ditinggalkan atau dikucilkan. Selama beberapa program kerja yang berlangsung belum ada masalah yang besar serta fatal. Nah, hal ini menunjukkan adanya komunikasi yang baik. Pengambilan keputusan bersama dalam komunitas satu halaman lebih penting dibandingkan dengan keputusan individu atau juga sepihak. Terdapat beberapa norma utama yang dipegang teguh oleh komunitas ini. Yang pertama adalah fleksibilitas, kemudian kebersamaan dan kesetaraan antara satu sama lain, suasana yang cukup hangat, tidak adanya saling menyalahkan satu sama lain di antara anggota. Yang terakhir adalah saling membantu antar anggota dalam menyelesaikan persoalan masing-masing maupun persoalan yang ada di program kerja. Kesimpulan dan juga rekomendasi dari hasil observasi, wawancara, dan juga FGD pada komunitas satu halaman. Nah, pada komunitas satu halaman ini menunjukkan bahwa komunitas ini memiliki semangat tinggi dalam mengembangkan literasi anak melalui kegiatan kreatif, meski masih menghadapi kendala berupa keterbatasan SDM, dana, dan juga fasilitas, serta belum jelasnya sasaran program dan juga struktur kerjanya. Terus juga modul sosial berupa kedekatan anggota, komunikasi yang baik, dan juga nilai kebersamaan ini menjadi kekuatan komunitas dalam mempertahankan kegiatan. Nah, untuk mengatasi 3 masalah utama seperti waktu, dana, dan juga tenaga kerja, komunitas ini perlu mengatur jadwal kegiatan, menggunakan manajemen waktu yang lebih terstruktur, terus juga bisa membangun kolaborasi dengan donatur ataupun UMKM guna memperoleh dukungan finansial yang juga lebih stabil lagi. Dan juga serta memperkuat struktur organisasi dan juga melakukan rekrutmen relawan tambahan agar pelaksanaan program ini lebih konsisten dan juga lebih berkelanjutan lagi. Sekian dari penjelasan saya dan juga dari kelompok kami. Terima kasih.